Alhamdulillah Bu, kalau pelaksanakan udah dilaksanakan, tapi sementara ini dalam pembelajaran tradisional terutama Tarupa ini itu belum sepenuhnya terlaksanakan. Nah, sekarang ceritakan, saudara telah memuaskan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran ini. Yang memuaskan itu anak senang Bu, permainan tradisional diungkap lagi ke zaman seperti ini. Tapi yang kurang senangnya itu alatnya kurang dari saya. Jadi anak-anak permainan itu harus berdiri kelompok ini sama kelompok ini. Jadi sementara ini senang, ini nunggu. Kayak gitu Bu. Iya, sementara ini. Terus bagaimana PGN Bapak Ojak mengenai ketercapaiannya Tarupa itu? Berarti saya harus melaksanakan tindak lanjut kemudian Bu. Bagaimana caranya untuk menyediakan alat tersebut supaya cukup untuk permainan semuanya. Apa yang menjadi kesulitan di dalam hasil perlombaan itu? Yaitu kurangnya latihan akibatnya alatnya kurang, jadi anak tidak bisa kompetisi dalam satu kelas dalam suatu latihan misalkan. Jadi melihat dulu, melatih dulu gitu. Jadi dalam bisa kompetisi di satu kelas dalam beberapa kelompok. Bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kekurangan? Yang pertama ya kita bagaimana berusaha untuk mengadakan alat itu supaya cukup. Itu dari sekolah juga caranya, pokoknya alatnya cukup ini, dan insya Allah anak-anak bisa bermain dengan baik. Nah, sekarang mari kita bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah terlambat dalam hal yang perlu meningkatkan berdasarkan kegiatan yang baru ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Pak Ojak yaitu tentang lakukan pengamatan siswa itu? Kalau menurut saya itu siswa emang udah merasa senang untuk permainan seperti itu Bu. Tapi dia dengan permainan ini kita harus lebih mengadakan tindak lanjut seperti anak melihat dulu seperti video pembelajaran tentang bermain Tarupa yang baik gimana. Terus anak melihat setelah main itu dipraktekkan caranya yang bagus bagaimana, berarti dilaksanakan dengan baik. Nah, apa yang Bapak Ibu sarankan untuk melaksanakan gimana caranya? Atau kesimpulan dari permainan ini? Ya, untuk kesimpulan ini pertama kalau untuk menghasilkan keberhasilan anak dalam bermain Tarupa, pertama alatnya harus cukup, anaknya harus diberi senang, mau bermain seperti itu, dan tentunya guru memotivasi selalu. Terima kasih ya Pak Ojak ya. Alhamdulillah ya semua ini bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Ojak. Ya Bu, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ojak, pada hari ini kebetulan tugas saya itu melakukan observasi supervisi akademik. Kebetulan hari ini saya jadwalnya observasi ke kelasnya Pak Ojak. Pak Ojak sudah siap? Siap Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak Ojak ini adalah guru senior kami yang sudah sangat punya kredibilitas tinggi. Baik Pak Ojak, untuk tujuan supervisi hari ini saya bukannya untuk menjudge atau mencari kelemahan Pak Ojak, tapi saya hanya melaksanakan tugas sebagai bahan untuk bagaimana menciptakan kinerja kedepannya untuk yang lebih baik. Baik, Pak Ojak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, tujuan supervisi apa yang akan kita sepakati hari ini? Silakan Pak Ojak, tujuan Pak Ojak untuk supervisi kita hari ini. Terus tujuan pembelajaran mendalamnya gimana gitu. Silakan Pak Ojak. Tujuan supervisi ini kita ingin adanya perbaikan dalam kualitas pembelajaran Ya. untuk kedepannya Pak. Ya. Terutama dalam tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada siswa pada saat ini yaitu tentang beberapa permainan Pak. Oh ya, baik. Kebetulan Pak Ojak ini kan guru olahraga ya. Iya, terutama di sini ada permainan tradisional tentang Tarupa. Tarupa, Iya. baik. Iya. Tarupa, hadang sama dagongan ya kalau nggak salah. Jadi sekarang kita titik fokusnya ke Tarupa. Ya, baik Pak Ojak.
kebetulan SD kita kan bagus ya untuk Iya. olahraga tradisionalnya. Kita kemarin mewakili kabupaten ya. Iya, siap. Kita lagi aja yang ini. Baik. Depan dulu. Oke, jadi kita untuk penguatan terus ya. Terus metode untuk pembelajaran sekarang yang Bapak pilih apa nih metodenya sekarang? Yang sudah dilakukan tuh Pak, yang sudah berhasil dilaksanakan yang menjadi perwakilan juara kita peserta itu. Iya. Sementara yang dipakai itu metode demonstrasi. Demonstrasi berarti langsung. Iya. Ya. Si anak itu langsung berkelompok. Baik, baik. Jadi langsung terlihat kolaborasinya ya. Betul. Ya, baik. Itu berapa lama nih sejak kemarin melaksanakan latihan seperti itu? Itu biasanya di jam pelajaran terus disisihkan khusus untuk yang tarumbak Pak. Oh, baik, baik. Soalnya itu kan bukan alat. Betul sekali. Nah, untuk alat dan bahannya yang sudah Bapak persiapkan apa aja nih? Pertama itu ada stopwatch itu kayak Oh iya. juga peluit, dia tuh jarak batas tempuh dia, Iya. sama terumpahnya dan langsung dengan terumpat dengan pertolongan. Baik. Sekarang tapi medianya udah komplit ya Pak ya? Iya. Baik. Nanti kalau misalkan Bapak dari alat peraga, terus alat pendukungnya itu ada kerusakan, silakan nanti laporan ke saya. Nanti kita sisihkan kembali atau kita anggarkan dari anggaran bos ya. Iya. Baik. Nanti sama Pak Ojak di itu aja, dirinci apa yang harus kami persiapkan. Ya betul. Nah, kemudian setelah tadi kita mendengar ada tujuannya, terus titik fokusnya, alatnya, saya pengen melihat ini Pak, mendengarkan tahapan-tahapan pembelajaran untuk pembelajaran Yang keberhasilan terumpat. betul ya. Silakan Bapak ceritakan. Itu pertama dilakukan saya ngambil video permainan terumpat. Oh iya. Iya. Kemudian si permainan itu disaksikan oleh anak-anak gimana cara bermain terumpat atau bermain baik gitu. Iya. Terus bergiliran atau misalkan dari kelas saya ada beberapa kelompok bergiliran. Iya. Dia video baru dia melaksanakan berikutnya. Oh, bergiliran. Jadi Bapak Kelompok. bergiliran kelompok ya. Itu berarti ngambil dulu contoh Iya, dari betul. YouTube. Iya. Oh, iya baik. YouTube. Itu Pak yang per kelompoknya berapa orang? Itu biasanya tergantung kelas saya sih gitu. Oh iya. Misalnya 20 bagi 5 kayak gitu. Oh gitu. Berarti 5 orang Iya. per itu ya per kelompok ya. Kita pertandingan ya. Betul. Permainan pertandingan gitu. Nah, ya betul Pak. Alhamdulillah ya. Kebetulan Masya Allah Bapak punya itu. Apakah itu Pak untuk persiapan tertulisnya itu bagaimana? Apakah ada peraturan? Teori gitu. Teorinya gitu. Ya sebelum permainan selain dari dia itu di sini juga ada trik lah untuk bagaimana cara permainannya yang tadi ada. Ya. Teori. Nah, iya. Bisa ceritakan Pak? Maksudnya saya pengen tahu gitu trik-triknya kayak gitu. Jadi sebelumnya di sini kan siswa mampu ya Betul. belajarnya dengan baik. Pertama misalkan hal yang baru dia perlu pengalaman tentang pengenalan alat dulu gitu. Oh iya. Rupanya begini, ukurannya berapa, Ya. bermain berapa orang gitu kan. Terus dia mencoba melakukan hal itu, kemudian dia bersaing dengan temannya misalkan bermainnya ada yang 3-4 orang gitu kan. Lalu di bermain bersama, latihan dulu, baru nanti ada seperti kompetisi sekelas. Oh ya. Jadi ditandingkan di kelas Iya, tersebut. betul. Iya. Itu grup rubuhnya kalau misalnya laki-laki atau perempuan apa dicampur? Iya, bisa, Pak. Oh, bisa ya. Soalnya kan kalau perempuan langkahnya lebih banyak dari Betul. Nah, dari sekian tadi yang Bapak ceritakan, apakah ada materi atau apa ya hal-hal yang sulit gitu menurut Pak Ojak gitu? Apakah ini dari pembelajaran tradisional tadi apakah ada yang sulit? Ya, pertama yang kesulitan yang pertama itu dalam berupa pasti gimana caranya berjalan bareng gitu. Oh iya.
aktivitas kolaborasi ya. Kalau di BPP itu gerakan yang sama lah. Ya betul. Gitu, Pak. Jadi langkah untuk maju. Iya. Atau kanan dulu kiri dulu. Bersama. Berarti nanti ke pembiasaan ya larinya ya. Iya, betul. Nah, dari tadi kan sudah runut nih Bapak menjelaskan bagus sekali gitu. Kompetensi yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran ini apa nih Pak? Hasilnya gitu, kompetensinya. Ya hasilnya siswa itu akan merasa dia senang. Betul. Bahwa permainan itu ternyata memastikan dengan memberi tantangan tertentu gitu. Dan berprestasi juga Mas yang tadi ya. Jadi kan dia prestasi untuk melanjutkan. Ternyata olahraga tradisional itu kok ternyata sampai ke tingkat YouTube gitu tuh. Iya sampai tingkat Iya. provinsi ya. Iya. Sayang ini untuk tradisional kita belum ke tingkat nasional Iya, ya, karena nggak ada ya. Makanya ada pelatihan khusus lagi lah. Betul. Nah ini yang perlu mendapat perhatian khusus nih Pak dari pembelajaran ini, kira-kira apa untuk pembelajaran khususnya? Apakah dari alat atau keamanan atau apa gitu Pak? Ya pertama alat itu yang seringan mungkin pakai kuat, aman. Terutama yang pertama sebelum bermain dia harus ada Pemanasan ya. Baik. Betul. Pak Ojak, sebelumnya ini untuk kegiatan pasca praobservasi sebelum pembelajaran dimulai, saya tanya untuk menginteroperasi atau apa ya? Maksudnya untuk saya pengen tahu tujuannya, terus nanti pengen melihat apa yang dihasilkan gitu. Baik Pak Ojak, terima kasih. Nanti ketemu lagi di pasca observasi dengan saya. Baik Pak Ojak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau lihat pembelajaran yang itunya ya. Langsung. Ya. Baik Pak Ojak, terima kasih. Baik, silakan untuk mempersiapkan pembelajaran intinya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk sesi praobservasi ini. Bagaimana perasaan Bapak saat ini Pak? Insya Allah siap Bu. Meskipun tetap saya merasa deg-degan. Wajar Pak, wajar. Hari ini kita fokus untuk membantu Bapak berkembang ya Pak ya, bukan menilai gitu ya. Boleh Bapak ceritakan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan nanti? Baik, untuk pembelajaran kali ini ya mungkin tujuan pembelajarannya yaitu siswa agar mampu memahami ide pokok teks bacaan yang dipelajari dengan cara diskusi di dalam kelompok Bu. Oke. Lalu indikator keberhasilannya itu seperti apa yang Bapak harapkan? Untuk indikator keberhasilan pada pembelajaran kali ini mungkin saya lebih menekankan kepada keaktifan siswa dalam berdiskusi dan mampu kemudian nanti menemukan ide pokok dengan tepat gitu ya. Bagus sekali. Strategi atau metode apa yang nanti akan Bapak gunakan? Baik, untuk metode atau strategi saya akan menggunakan model kooperatif Bu. Ya. Lalu kemudian nanti di akhir kegiatan ada presentasi singkat dari tiap-tiap kelompok untuk menampilkan hasil. Oke, bagus sekali. Menarik sekali itu ya Pak ya. Lalu nanti saat saya mengobservasi gitu ya, hal apa yang ingin saya fokuskan gitu perhatiannya ke apanya gitu Pak? Ya, mungkin yang saya harapkan dari Ibu lebih memfokuskan lagi bagaimana saya nanti memfasilitasi diskusi dan bagaimana cara mengolah kelas gitu. Oke, siap-siap ya. Lalu mungkin nggak gitu ya, ada tantangan gitu yang bisa Ibu prediksi nanti di kelas itu, mungkin ada tantangan-tantangan yang bisa Bapak prediksi itu seperti apa? Baik. Kemungkinan dalam pembelajaran nanti banyak ya tantangan-tantangan, salah satunya yaitu diantaranya mungkin siswa kurang fokus dalam pembelajaran di kelas atau kurang aktif dalam diskusi di kelas. Ya.
Oke, baik. Kira-kira apa rencana Bapak nih jika situasi-situasi yang tadi Bapak prediksi itu benar-benar terjadi di dalam kelas? Kalau memang nanti di dalam pembelajaran akan terjadi seperti tadi yang saya prediksi, kurang aktif, kemudian siswa kurang fokus, mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada kelompok tersebut, Bu, ya, yaitu dengan memberikan dorongan agar mereka bisa kembali lagi atau kembali ke tugas, gitu. Mendorong. Gitu ya. Oke. Itu strategi yang bagus, Bapak. Terakhir, apa target peningkatan yang Bapak harapkan dari rangkaian supervisi kali ini, Pak? Baik, untuk target yang saya harapkan dalam supervisi kali ini itu mungkin saya ingin meningkatkan yaitu kemampuan saya dalam memandu diskusi yang efektif. Baik. Baik Bapak, saya siap mendampingi Pak. Observasi akan Terima kasih fokus atas pada tujuan yang sudah tadi Bapak tetapkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak, pembelajaran tadi berjalan sangat menarik ya Pak ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak setelah ngajar? Perasaan saya lega, Bu. Ada beberapa bagian yang berjalan sesuai rencana, tapi ada juga yang belum. Oke. Bagian mana tuh Pak yang Bapak rasa paling berhasil tadi mengajarnya, di bagian mananya? Yang berhasil di bagian diskusi awal cukup hidup, anak-anak banyak yang terlibat. Oke, saya setuju Bapak. Saya melihat beberapa kelompok tadi diskusinya sangat aktif ya. Lalu menurut Bapak apa yang membuat hal itu berhasil dilaksanakan? Karena saya memberi pertanyaan pemancing awal, Bu. Oke. Oke, itu teknik yang sangat efektif ya Pak ya. Iya. Lalu bagaimana menurut Bapak bagian mananya lagi yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan bagian pengelolaan kelas di bagian akhir, karena ada beberapa siswa mulai ribut. Seperti itu, saya mengamati juga hal yang sama Bapak ya. Iya. Apa yang ingin Bapak coba di pertemuan berikutnya untuk mengatasi agar hal itu tidak terjadi begitu Pak? Mungkin saya bisa memberikan instruksi yang lebih jelas sebelum presentasi. Oke, ide bagus. Dari pengamatan saya, pemberian sinyal transisi juga bisa membantu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Untuk transisi, tidak ada transisi, Bu. Iya, Bapak belum ya? Iya, iya. Oke, saya paham. Jadi dari obrolan kita tadi ya Pak ya, Iya. jika kita rangkum ya, Iya. sepertinya kekuatan Bapak hari ini adalah pertanyaan pemantik, Iya. fasilitasi diskusi, Mhm. dan respon cepat pada kelompok yang kurang fokus. Iya. Nah, untuk area pengembangannya, kita sepakat pada penguatan manajemen transisi dan instruksi di tahap akhir. Iya. Oke. Iya. Iya, Bu, ya. Strategi apa yang Bapak pilih sebagai langkah konkret untuk perbaikan ke depannya, Pak? Strategi yang saya siapkan, sinyal transisi dan memberi aturan sebelum masuk bagian pembelajaran. Presentasi maksudnya. Oke, itu sangat baik. Iya. Saya yakin pertemuan berikutnya akan lebih kuat. Terima kasih Bapak atas kolaborasinya. Terima kasih ya, Bu. Ya.